Air hujan yang membuat petani itu senang, gawok dengan tanamannya yang tumbuh sebab air hujan itu. Tapi itu sebentar saja. Jadi keadaan dunia yang bikin kita heran, wah dan lain sebagainya itu sementara. Kenapa? Karena sebentar lagi itu maya hijau. Suatu yang tampak hebat. Iya, tampak hebat itu sebentar lagi dia akan mati. Dengan? Dia akan mati kan? Pastinya semua makhluk akan mati. Makanya. Jadi taruhlah mamanya sekarang sudah taruhlah kita ambil contoh mamanya bupati, mamanya ya, sedang menjabat sekarang. Sepertinya tidak akan mati, tidak akan lengser dan lain sebagainya. Tapi sebentar lagi 10 tahun lagi paling lama dia kan sudah lengser kan, setelah lengser kan sudah bukan apa-apa lagi kan. Betul. Sama dengan tanaman di sawah. Seakan-akan hijau ruyu. Jadi hebat. Bentar lagi dia kan akan kuning kan. Betul. Setelah kuning akan rontok ya, dan akan diinjak-injak. Kita potong dulu Pak Kiai. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, sore dengan siapa di mana? Dengan Ansori dari Larangan Selampar. Ansori dari Larangan dengan Kiai Haji Rasap. Monggo langsung pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya bagaimana hukumnya pegawai negeri yang hasil kerjanya dengan cara menyogok. Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi. Ada lagi. Terima kasih Ansori. Iya, terima kasih. Di belakang Ansori barangkali ingin bergabung, monggo silakan, masih ada kesempatan di 0877763299, juga di 032327.000. Ini mengenai PNS, ini kasarannya PNS begitu ya Pak Kiai ya. Bagaimana hukumannya katanya? Hukumnya secara agama barangkali juga PNS yang menyogok katanya begitu. Ya, kalau memang dia itu kapasitasnya tidak ya. Jadi dia itu diterima padahal kapasitasnya belum memadai, bukan kapasitas dia begitu ya Pak Kiai. Ini kan mungkin yang ditanyakan hasil gajinya mungkin kan ya. Iya. Uang yang diterima nantinya halal atau tidak begitu. Yang diterima. Kalau memang sudah kapasitas dia, artinya dia itu sudah kalau uangnya itu tetap halal. Cuma nyogoknya tetap dosa. Berarti Pak Kiai? Kenapa? Berarti tetap halal uangnya. Halal. Iya, karena memang sudah kapasitas dia kan. Oh, kalau ada yang bilang begini Pak Kiai, sebenarnya misalnya saya ibaratkan A dan B ya Pak Kiai ya. Yang ikut tesan itu adalah A. Tapi sebenarnya B gara-gara menyogok jadi si A yang keterima. Nah, jadi kan sebenarnya haknya si B. Nah, bagaimana Pak Kiai? Jadi dipakai joki maksudnya. Bukan sebenarnya kan nilainya bukan haknya dia yang betul nilainya si B ini yang harusnya masuk tamak karena pakai sogokan, si A nih yang masuk begitu Pak Kiai. Yang itu berarti kapasitasnya kan kapasitas yang lebih mampu kan lebih mampu B berarti kan. Betul, lebih mampu yang B. Tapi berarti, yang masuk yang A. Ya berarti dia tidak berhak menjadi pegawai negeri berarti. Karena kapasitasnya dia tidak mampu untuk jadi, karena masih ada yang lebih tinggi kok. Terus statusnya bagaimana ini? Status haram atau halal kan nanti gaji yang diterima setiap bulannya? Suatu yang timbul dari barang haram ya anunya haram nanti. Berarti nanti hasilnya menjadi haram untuk Iya. Karena bukan haknya ya Pak Kiai ya. Bukan haknya. Oke. Tapi kalau misalnya lambat laun ada yang berkata begini, iya kan dulu nyogok pertamanya, tapi kan kebelakangnya karena jerih payahnya. Jadi kan itu adalah usahanya. Bagaimana Pak Kiai? Ya kan perantaraannya sekarang. Perantaraan ini yang dibuat dia jalan untuk bisa diterima itu kan mengambil hak orang lain. Kan nggak boleh mengambil hak orang lain. Hak haram ya, tetap. Jadi ya udahlah, kalau ada yang baik aja dikerjakan. Kalau nggak bisa di CPNS nggak usah jogok gitu ya Pak Kiai, usaha aja begitu. Nah, ini salah satu kehidupan dunia ya Pak Kiai ya. Sogok menyogok ini juga yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Oke, teman-teman silakan, masih ada kesempatan lain di 0877622966 sebelum Pak Kiai Rashad ini melanjutkan. Barangkali ternyata ini bergabung ingin bertanya mengenai hakikat dunia atau mengenai apa saja yang seperti disampaikan oleh Ansori mengenai sogokan, bisa monggo. Dan selain tadi disiram, itu lanjutannya bahwa semuanya pasti akan mati ya Pak Kiai ya, meninggal. Iya. Pastinya akan meninggal. Jadi ketika itu diagu-agukan, pasti nanti kalau sudah pada akhirnya, pada masanya, ya pasti akan gugur juga begitu.
Dan setelah mati, jadi semua yang 6 itu nggak ada gunanya, kecuali yang untuk akhirat. Jadi 3 hal ya Pak Kiai. 6 hal tadi kan. Betul. Yang untuk akhirat nantinya. Kecuali yang untuk akhirat, misalnya begini. Gimana jadi Pak Kiai? kita, mamanya, taruhlah kita kenapa kamu cari uang, taruhlah. Apa untuk banyak-banyakan uang, untuk cung-cungan dengan bukan enggak, saya ini untuk mendapatkan rezeki halal, bahasa Maduranya itu untuk mencari syarat ibadah dan lain sebagainya. Itu bukan dunia, itu sudah bukan masuk ke dunia, bukan masuk dunia yang tadi, karena tujuannya untuk akhirat. Jadi itu dikatakan ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu adalah tempat menanam untuk akhirat. Jadi makanya sekarang, kenapa kamu taruhlah kampanye, kenapa kamu bekerja? Ya saya ingin dapat sandang pangan. Yang di antara sandang saya itu untuk menutupi aurat, cari uang untuk menutupi aurat itu bukan dunia, itu sudah akhirat. Karena menutup aurat itu wajib, kan begitu. Jadi itu dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam untuk akhirat, ya begitu. Jadi kenapa kamu ingin banyak anak, ingin kawin diantaranya, namanya ya. Di antaranya saya ingin kawin karena saya ingin punya anak, biar nanti ada yang mendoakan saya, karena saya umpamanya. Lah itu akhirat ya? Iya, akhirat tidak masuk kayak yang tadi, yang banyak-banyakan anak sukses-suksesan, nggak masuk. Jadi kembali lagi kepada niatnya juga mungkin. Betul. Walaupun niat itu tidak bisa dibuat-buat, karena Allah tahu hati kita. Betul. Kalau misalnya begini, niatnya sebenarnya awalnya karena dunia, tapi karena terus-menerus ditanami hal-hal yang nanti akan ke akhirat, akhirnya ditanamkan di hatinya ke akhirat. Itu bagaimana Pak Kiai? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, seperti anak kecil. Anak kecil asalnya sholat itu karena dipukul oleh karena takut. Karena takut. Akhirnya sudah kulino sholat, nggak enak kalau nggak sholat. Ya seperti itu. Ya, kemudian seperti itu. Akhirnya mengerti. Jadi kita proses. Jadi kadang-kadang kita itu untuk menjadi orang baik itu kita butuh proses memang. Betul. Yang prosesnya itu yang cukup berat ya Pak Kiai ya. Halo, selamat sore. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa?